Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Para bidadari surga yang dimuliakan Allah, ini pede ada yang disararapan camil tadi, ini penawaran gak Ustaz ini pula di komentar. Bapak-bapak Nusa Merayuh yang makin terpinggirkan dan terhalang oleh tali besi, para asatidah terlihat Ustaz anu kusum kuring dipehormat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul pagi hari ini pada selamnya detik-detik sakaratul maut. Isukane is horor ini ya. Apabila itu adalah sesuatu yang akan kita hadapi bersama. Bagaimana prosesnya, pengalaman dan juga sakitnya, hanya orang yang mengalami dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Tetapi ada sedikit bocoran nanti, tapi ini rahasia ya, jangan sampai bocor ke yang lain lagi. Kita mulai dari surah Ali Imran ayat 185. Sering kita dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup dan bernapas itu akan mengalami kematian. Wa'il 185 Ali Imran ayat 185. Surah ke-1 surah ke-3 ya. Ke-3 atau surah Al-Baqarah. Sadana ya seberapa? Surat Al-Quran 114 dikaitkan ke surat Al-Fatihah. Apa surat Al-Fatihah? Di akhiran ke surat An-Nas. Terus apa? Yes, berarti beres ya, tinggal tengah ini kata-kata yang mungkin ya. Kalau barusannya tentang sakaratul maut itu surat Qaf, bukan Al-Qaf. Al-Qaf mah Qaf merek teman Qaf ya, surah kasih ini.
Masya Allah. Adik luar biasa. Mau dijawab cuma di Syria. Surat berapa? 50 ya. Satu surat keempat salah malah terus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan akan disempurnakan pahala-pahala kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dipajarkan Allah keperhitungan lebih gede bakal disirai jeung bakal dihisab, dipertanggungjawabkan. Kalau itu adalah perbuatan baik, maka akan dikasih pahala, hidup, penghargaan. Dan kalau itu adalah keburukan, juga nanti ada balasannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Kenapa kemudian Masya Allah ya disebutkan man zuhziha 'anil nar, dan siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, maka dia telah beruntung. Berarti kelak nanti ada yang dimasukkan ke neraka terlebih dahulu, walaupun pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu tentu saja kita menginginkan bahwa kita menginginkan langsung masuk ke dalam surganya Allah. Jangan pernah menantang api neraka walaupun sebentar. Ya. Wa ma hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Yang tidak akan mengalami mati dan kematian hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan yang akan menetap dan tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hidup di dunia ini itu akan mengalami kematian, termasuk manusia, jin, dan juga malaikat. Kadzalikal malaikat wa hamalatul arsy, dan juga yang memikul aras, semuanya akan meninggal. Ada kejadian menarik di saat-saat yang terakhir, sehingga yang tertinggal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah semuanya dimusnahkan, diwafatkan, dimatikan, itu kemudian tinggal beberapa malaikat, di antaranya malaikat maut, malaikat Jibril, pembawa aras, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kata malaikat maut, siapa lagi yang akan dimatikan ya Allah? Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril. Jibril ya Allah. Kan terkenal ya, malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat, safir, duta besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering dipilih untuk menemui seseorang yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, malaikat Jibril. Akhirnya diwafatkan malaikat Jibril, dan kemudian siapa lagi ya Allah yang harus diwafatkan? Pemikul arasku katanya. Dan akhirnya dimatikan juga. Terus setelah itu siapa yang tertinggal? Tinggal hanya aku dan engkau ya Allah.
Yang tertinggal terakhir itu adalah malaikat maut dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai pencabut nyawa, matilah. Dan akhirnya maut sadayana. Yang tertinggal hanyalah Al-Hayyul Ladzi la yamut. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu saja ini adalah peristiwa dahsyat yang harus kita imani, bahwa akan ada kehidupan baru yang langgeng dan abadi nanti setelah gerbang kematian. Karena itu barang siapa yang merindukan Allah, pasti dia akan rindu kematian. Barang siapa yang kangen sama surga, pasti bakal kangen kepada kematian. Hoyong surga berarti tos hoyong ini adanya. Yang terpentingnya kita terus bersiap bekal. Tapi tidak usah juga sing alus guna kebiasaan. Sabab ari maut mah mau jauh tina kebiasaan. Namun ayeuna biasa ngaji, maut teh bakal ke pengajian. Anu biasa ceramah maut teh gratisan. Ceramah kemarin guru saya di Malaysia itu baca Quran, maka kemungkinan besarnya wafat ketika baca Al-Quran. Demikian juga orang yang sering sholat, terutama sholat sunat dilakukan, kemudian dia juga akan wafat ketika sujud ataupun ruku dan ketika melaksanakan sholat. Ya, karena itu ya, jagalah kebiasaan kita, dan mudah-mudahan kita berada dalam kebiasaan yang baik ataupun sunnah hasanah. Ketika diambil tanah dari bumi itu untuk menciptakan manusia, ya Allah, Engkau mengambil tanah kami, walaupun ya bumi juga kan diciptakan oleh Allah. Ini betapa adilnya Allah. Engkau mengambil tanah kami untuk menciptakan manusia. Maka kata Allah, tawa'adaha an yarudda fiha. Maka Allah akan menjanjikan kepada tanah itu akan dikembalikan. Ma'ukhidha minha, sesuai dengan apa yang diambil dari tanah itu. Mamin ahadi, karena itu kenapa tidaklah seseorang itu dikuburkan illa yudfanu, kecuali dikuburkan fiturba, di tanah, di dalam tanah allati ukhidha minha, allati khuliqa minha, yang manusia itu diciptakan dari tanah tersebut. Makanya dari tanah nanti akan dikembalikan lagi ke dalam tanah. Karena itu hidupnya ulah sombongnya. Ya, kita itu sama dengan kedudukannya dengan apa yang kita injak, yaitu tanah. Ya. Berarti kita ya masih kena dulu nabata jem kenteng. Ya, jangan hidup sombong. Semuanya juga akan mati. Kalau sudah mati ya maut. Ya kan? Tidak bisa apa-apa lagi dah. Ya. Karena itu jangan sampai memikirkan aduh kumaha. Makanya sering kita dengar di dalam Al-Quran itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Kenapa orang mukmin itu tidak takut dan tidak sedih ketika mati? Karena dia tidak takut kebaikannya tidak dibalas. Nanti semuanya akan ada baitungannya setelah kematian. Wala yang bangun, dan tidak sedih juga dengan apa yang ditinggalkan. Tanahnya, istrinya, anak-anaknya. Orang yang beriman itu walinya Allah. Karena itu jangan takut, itu serahkan aja. Ya, karena kalau sudah mati sudah selesai. Masya Allah, bahkan ada yang terlibat dengan betul itu tadi. Kira-kira mengus maut, ulah kawin dulu, yang satu gitu. Boleh, kekhawatiran saking cinta memang nggak salah, tapi kayak susah mengkawin merek ngajurigan, udah ngaji. Ya, tapi memang ada yang sampai ada perjanjian di notaris itu. Ya, tidak boleh udah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak boleh. Udah serahkan aja semuanya. Karena nanti setelah kematian itu
kita akan menghadapi banyak masalah, banyak permasalahan-permasalahan dahsyat yang akan kita hadapi nanti di alam barzakh. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana sekarang prosesnya, proses pencabutan nyawa itu. Disebutnya itu dha'iqah itu dhauk itu terasa, ya, terasa oleh tubuh kita, oleh badan kita, bagaimana sakitnya. Dan proses tercabutnya nyawa manusia diawali dengan detik-detik menegangkan dan menyakitkan. Dan peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Sakroh itu mabuk, panik, samar kahayang, terpuguh rarasaan. Ya, kemarin saya dengar itu ada yang kemudian yang ibak, yang kamu merasa panas gitu. Terpuguh, ya Allah. Saat itulah kita harus terus menenangkan, harus mendampingi, dan bahkan kita disunahkan yakin mentalkinkan, ya, namanya mohon maaf ya, jangan sampai kalau kita yang mengerti dan sering ngaji, terutama mengerti tentang sunnah, maka tidak tersinggung ketika sudah mulai koma, tidak berdaya, maka saat itulah terus ditalkinkan gitu ya. Tapi bagi mereka yang mungkin jarang ngaji, itu sering tersinggung gitu. Ya, terus cuma dari itu mau gitu kan. Yakinkan, iya kalau sembuh lagi, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya terasa, itu nyesek banget kita. Orang yang hidup tidak memberikan hadiah terindah di saat sakaratul mautnya. Berat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sakitnya sakaratul maut, seperti 500 kali tebasan pedang gitu ya. Makanya Masya Allah. Kemudian juga Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Wahab bin Nabi itu, bagaimana dalam kitab-kitab suci terdahulu itu diceritakan tentang kematian. Akhirnya sama dengan engkau memasukkan ranting yang penuh duri ke dalam mulutmu dan menancap ke seluruh urat-urat tubuhmu, kemudian dicabut sekali cabutan, tersabutlah yang tersabut dan tersisalah apa yang tersisa. Mohon adegan ini tidak dilakukan di rumah-rumah kecuali oleh malaikat yang profesional ya. Ini uratnya kan ada urat lutik, urat gede kan, semuanya ada ya. Satu urat saja terganggu udah ya kan, akan mengganggu pergerakan kita ya, apalagi semua urat nih. Satu urat aja yang nyeri ketika dipencet itu gogoakan, apalagi seluruh urat. Karena wajar kalau kemudian bisa kalau melihat orang yang wafat itu matanya terbalik, mulutnya menganga, kemudian ibu-ibu yang paling depan untuk mengurus jenazah atau yang mulai dari mentalkinkan, kemudian dari menutup matanya, mulutnya, dan dirahasiakan aib mayitnya, karena kita juga belum tentu mulia. Ya, jangan sampai kemudian kunci tinggal itu ya masih yang nama dilaknat, yang nama dikutuk, kamu umat Islam, orang yang beriman itu tidak ada yang dikutuk, bahkan sampai penderitaannya, bahkan sampai sakit menjelang kematiannya, dikasih sakit yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwa Allah menginginkan nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, karena diuji dengan ujian yang berat. Sehingga kami gitu, ujian itu berat, terakhir itu. Ya Allah, itu kasih sayang Allah. Kalau bagi orang yang beriman nih, kalau bagi orang muslim, itu hadiah. Dan jangan sekali-kali mengatakan jangan bahulana gitu sehingga ditutup Allah ini so
bisa. Tak boleh itu. Ya, itulah kalau akibat jarang ngaji tapi loba nonton sinetron aja. Itu begitu kan. Informasinya banyak yang khurafat. Ya, ini penting nih. Ya, sehingga orang yang sakit berat dan kemudian lagi putus asa pun akhirnya merasa terhibur dan berbangga hati. Dan ini adalah cara Allah menyucikan kita dari dosa-dosa. Ya. Dan kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas ya, tadi juga dijelaskan waja'at sakaratul maut, datang proses sakaratul maut itu bilhaq, pasti. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah yang senantiasa kau hindarkan. Banyak sekali contoh, tadi ada yang samar kahayang, ada juga yang kemudian ya, di tetangga kampung dulu pernah dengar itu ya, kisah nyata sampai kemudian si jauhnya itu gugulingan gitu, gugulingan dari cocorowokan sehari semalam. Kenapa kita tahu bahwa itu adalah dia lagi sakaratul maut? Karena kemudian dia mati, dia wafat. Tapi berdasarkan kesaksian tetangganya, ya, orang cepat tetangga, dan dia juga sering mabuk-mabukan, ya, sering mabuk. Karena itu ya tidak akan jauh dah. Ya, khawatir kesusahan itu diakibatkan oleh keburukan-keburukan yang pernah dilakukan, apalagi menyangkut orang lain. Hati-hati itu kalau pika keselun tetangga, maka bakal banyak doa-doa yang kemudian menjadikan kita hidup dalam keburukan. Ya, hati-hati itu. Ya, contohnya misalkan kan ada dulu itu tetangga kami punya motor gede itu dari Cuma, digerung-gerung gitu ya, digerung-gerung di roki-roki gitu ya, roki-gerung gitu ya. Dia digerung-gerung itu Pak. Saya bilang, mengganggu pagi pulang mungkin subuh gitu ya, mungkin habis pengajian, tarik tahajud, berenang. Tapi ya jangan terus kata tetangga. Saya bilang, awas nanti kalau tetangga berdoa yang jelek, maka kamu tidak akan bisa menolaknya, tidak bisa menahannya. Dan akhirnya ya itu, motornya habis, mobilnya habis, segala macam habis. Dan dia ini terjerat dengan utang-utang yang banyak. Sebelumnya itu, ini segera dikontan kalau urusan dengan manusia. Ini hati-hati. Itulah kenapa sampai kemudian kita harus baik dengan tetangga itu. Rasulullah SAW sampai bersumpah kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fa'yukrim jarumaka, lihatlah tetangganya, hormatilah, sayangilah tetangganya, ya. Karena siapa lagi yang akan menolong kita, terutama dari berbagai urusan-urusan yang emergensi, kecuali tetangga kita. Mungkin saudara kerabat menjauh gitu ya, ada di mana di luar kota. Yang paling dekat itu adalah tetangga kita. Maka dalam istilah itu sebenarnya maka dikenal dengan aljar qobladar. Tentukan dulu tetangganya sebelum membangun rumahnya. Hari kita biasanya titiknya dulu, kemudian tetangganya punya baik gitu ya. Justru aljar qobladar. Justru tentukan dulu tetangganya. Kalau tetangganya adalah orang-orang baik, maka insya Allah kita berada di rumah yang berkah karena tetangganya baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah wa yakum. Kemudian juga dalam surah Al-Qiyamah yang surah ke-75 ayat 26 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi. Ingatlah ketika si nyawa itu sudah sampai tenggorokan. Wa qila man raq,
siapa yang akan mampu menyembuhkan, siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Ya, hanya ketika menjelang di pagi ini ya, rokok udah kesini nih, ya beri itu, nggak salimu sok kadang, tapi sok asabinya gitu. Kalau karena saya diajarkan oleh orang tua kami itu, bahwa ini adalah pekerjaan yang mulia yang menjadikan kita itu merasa sudah besar membantu orang lain. Makanya pahalanya juga besar kan, bahwa dari mentalkinkan, kemudian memandikan, menyolatkan, kemudian menguburkan, kan sampai sebesar 2 kirot itu, ya hampir 2 gunung Uhud pahalanya besar banget. Ya. Jadi kalau seandainya ketika kita sudah mentalkinkan, kalau sudah nyawanya sudah sampai tenggorokan, maka di saat itulah tobat ditutup, tidak diterima lagi tobat kita. Ya, malam diborgir selama belum ngorok sampai di tenggorokan, karena dari bawah terus ke atas, makanya sakitnya luar biasa. Makanya mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kemudian wafat husnul khotimah dengan akhir yang baik dan di tempat yang diridhoi oleh Allah, ya kan? Mau tahu lah di mana-mana, tapi mau di masjid, ya. Tapi di masjid ya, maling amplifier maling husnul khotimah. Ya, artinya walaupun mati di jalan kita lagi berzikir kan gitu. Makanya jaga zikir kan, zikir yang paling utama apa? Al-Quran. Ya, baik dengan khotir kumaga terus baca Al-Quran. Ya, kecuali nyetir bagaimana gitu ya. Ya, misalkan ketika nyetir, ketika di kendaraan kan bisa kita zikir, ya, istighfar, tahmid, tahlil, takbir, dan juga yang lainnya kan. Jadi banyak zikir. Kemudian dalam Ibnu Abi Dunya itu meriwayatkan dari Sadam bin Aus itu menegaskan bahwa al-mautu abdul haulin fi dunya, bahwa kematian itu adalah kejadian yang paling mengerikan fi dunya wal akhirah, di dunia dan juga akhirat. Alal mukmin, ujian atas orang yang beriman. Ya huwa asyaddu min nasril munasir, dan dia itu lebih dahsyat daripada goresan gergaji. Ayam kantos gergaji, bayangin gergaji digesekin gitu. Wa qardin bil miqarib, dan kemudian juga seperti sayap gunting. Wa ghayyun fil qudur, atau air yang mendidih, yang sedikit aja tetepan kita panas. Walau annal mayyita nusyira, kalau seandainya orang-orang yang mati itu dibangkitkan, akhbara ahla dunia, dan kemudian memberikan kabar kepada penduduk dunia bil maut, tentang sakitnya kematian ataupun sakitnya sakaratul maut, man tafa'u bi aisyin wala ladzu bi naumin, maka mereka tidak akan pernah hidup nyaman dan tidur nyenyak. Kalau seandainya mayit-mayit itu dibangkitkan dan memberitahu kepada ahli dunia, kepada mereka yang masih hidup, maka mereka tidak akan pernah nyaman tidur dan juga tidak akan pernah nyenyak tidur. Nyaman hidup dan tidak nyenyak tidur. Karena itu tetap dirahasiakan, dan orang yang sudah wafat itu tidak dibangkitkan sekarang. Ini seandainya dibangkitkan. Karena itu kalau ada yang meninggal kemudian bangkit dari kubur, berarti mayit uruh gawe. Karena sudah beda tempat, ya, beda tempat, sudah berada di alam barzakh yang terhalang. Itu ada kehidupan tersendiri, ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah,
dan sesungguhnya semua itu akan diberikan balasan. Semua kebaikan itu akan ditemukan pahalanya nanti di hari kiamat. Karena kita tidak boleh meremehkan kebaikan, sekalipun memberikan air minum kepada orang lain, sekalipun memberikan makan kepada orang lain, sekalipun menghindarkan gangguan di jalanan, bikin batu, bikin apa, lakukan semua kebaikan. Walau talqa akhaka biwajh, sekalipun kamu bisa bermarah-marah atau memberikan senyuman, memberikan kegembiraan kepada saudaramu, ya. Jadi lamun pepenak teh marah pikara sepur ulah baketut hasun judes apalagi jutek, ya kan, jualan lotek ya boleh, ya, tapi harus marah-marah. Ya, dan itu ya tanda orang yang ahli surga itu menebar senyuman, tapi ulah kasasahanya. Dan kasasaha seri berarti berarti galau cuman kasar, ya belum tentu gitu, bisa nilai kata gitu. Nah itu ya, jangan menyepelekan kebaikan, karena semuanya akan dibahas, dan juga kita tidak tahu amal mana yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Yang jelas bahwa kita semuanya menginginkan amal yang terbaik. Karena jaga yang utama, jangan lupakan yang sunat dan juga yang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, jangan sampai diremehkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga dijelaskan, faman zuhziha 'anil nar, dan siapa yang dijauhkan dari api neraka, ilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, maka dia telah beruntung. Nanti ada 3 kelompok orang yang masuk ke dalam surga. Ada yang bighairi hisab, yang tanpa hisab, pericas, tidak dikenakan apapun, bangga. Misalkan ibu pengen pocong kalau belanja di Baitul Mall, maksudnya di supermarket, mall, nama ibu sacamak-camak mau ibu gratis, asal belanja dinten ayeuna sih yang ngaborong terus ya, makan dosa ya. Tapi ada juga yang dibatasi, ibu cuma bisa ngambil ini, ngambil itu, dan lain sebagainya, hanya 50% saja misalkan. Nah itu yang masuk surga dengan hisab yang ringan. Walaupun demikian, tetap kata Isa, kita meminta kepada Allah tetap harus yang paling maksimal, yaitu yang tanpa hisab. Jangan pernah kita meminta dengan hisab yang ringan. Kenapa? Tidak ada hisab yang ringan di akhirat kelak. Hisabnya begitu dahsyat nanti. Ya, nah itu. Inilah kenapa jadi kahartos kan. Kenapa orang-orang Palestina itu, ya sekalipun itu presidennya sekarang kan ganti-ganti dibunuh terus, tapi justru berangga gitu. Inilah yang kami cari, inilah yang kami cari selama ini, dan alhamdulillah Allah menghadiahkan kesyahidan. Selalu begitu lah, selalu alhamdulillah, karena orang yang syahid itu di jalan Allah itu akan diberikan jalan langsung menuju surga, tidak dihisab. Bukan ya, yang disebut dengan syahid itu bukan hanya di tempat perang aja, tapi juga kita di sini, ya, misalkan ayah cara dengan ojek gitu ya, cari nafkah dan lain sebagainya, niat ikhlas, makanya jaga sholat, jaga orang sami kerjaan mencari nafkah, maka niatan, ya, maka niatan di dunia itu dari kalian terus berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, terus dina kendaraan berdoa, Subhanallah sakhara lana hadza, satu acan angkatku ibu itu beri dilepaskan diri peternak deui, ya kan, kangkep gitu ya, cipika-cipiki, kemudian dioperasikan basinya gitu ya, kalau sama ngojek makan basi, kasihan ya.
ngarah wadasi sinetron gitu. Ya kan, nah itu diantaranya gitu ya, dilepaskan dengan penuh ridho. Dan para suami juga, para bapak kita tidak tahu, jangan ada buku isur kan, kena kirimkan sekali dalam jebret, ya Allahu Akbar, apa namanya bisa serius gitu. Kita tidak tahu, jangan merasa lebih biasakan. Karena pas di Katia tuh kata Ustaz lagi ngawas kabinya karena mesin depan mesra gitu romantis harus biasa, ya kan, harus terbiasa. Ya, darah retek teh sabab bilang terbiasa gitu ya. Nah itu sebab ketika kita wafat dan ahli keluarga itu ridho kepada kita, anak-anak dan lain sebagainya, pasangan kita, maka insya Allah itu akan meringankan tanggung jawab kita nanti di akhirat. Nah itu. Jadi sama juga, apalagi ibu mungkin kalau mau keluar tentu saja harus minta izin, bahkan bukan hanya sekedar bebeja ataupun ngasih kabar saja. Nah, yang ketiga, yang masuk neraka terlebih dahulu. Dan orang yang masuk neraka ya selama-lamanya. Yang masuk neraka jahanam ada yang selama-lamanya, orang kafir, orang musyrik. Tapi kalau ada orang Islam tapi berbuat dosa besar, itu namanya orang fasik. Ya kan? Orang fasik. Fasik teh, fasikon teh bengkok tapi gawena ngalempekeun bangunan teh. Saha begitu teh, nyata sok ditah batur halus ai dirina bengkok. Saha sok Ustaz itu ya. Nah itu semua kita kadang-kadang itu, kadang-kadang kan kita juga sok kita kabudak ma'ayus tapi diri sorangan tinyontohan. Ya, misalkan hari budak hoyong hafid, hoyong soleh, hoyong hafid Quran, hari bapak ibunya karena ngapalkeun Quran. Ya, jadi harus dicontohan. Abi masya alhamdulillah putra abi hafid sini gitu, hafidah hari ibu itu sini. Jadi harus karena nanti pribadi udah. Ya, ini bukan kewajiban anak, tapi kewajiban setiap muslim dan muslimah. Ya, bukan hanya membaca, menghatamkan, tapi juga menghafal kamu. Tadi alhamdulillah ya, surah Al-Fatihah terus Al-Fatihah sebagai penutup terus akal ya. Jadi terus selamat alhamdulillah. Ya. Nah, kadang tengah-tengahnya ibarat ini. Ya. Jangan saya jangan usah dari sekolot mah sedang ngapalkeun. Orang yang di sekolot ngora ge ngapalkeun mah. Ya ngapalkeun ge sampai sebarho gitu ya. Geus budar yang ya. Dan terbukti ya orang-orang yang kemudian database-nya nanti adalah database zikir Al-Quran, maka yang akan keluar kalimat-kalimat setelah menjelang kematiannya adalah kalimat-kalimat zikir. Ada tuh seorang pemuda yang wajahnya teh, masya Allah, wajahnya teh namanya cerah gitu ya, luar biasa. Pas menjelang meninggal itu dia terus baca Al-Quran dari gak salah gitu. Ya kan, terus baca Allah sampai kemudian meninggalnya. Oh ya Allah, semoga dijaga oleh Allah ingatannya, hidayahnya, hatinya selalu terpaut dengan Al-Quran. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu, kalau kebiasaan ngomong kasar, kebiasaan ngomong menyakitkan, maka yang keluar pun sebelah mendalik kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ya, misalkan ya, kalau bina pikiran, bina hatena, bapak kebun binatang, keluar itu binatang itu, ya, dan dia ya tidak menutup kemungkinan nanti yang keluar itu adalah kata-kata kasar. Ya, dan bahkan ada juga nih kisah dari guru kami itu yang meninggal itu. Nyebutannya menamai istri dan ternyata ya tukang selingkuh. Ica, Ire,
buaya, jadi karena yang lemur ada. Ya, akhirnya ya, itu Masya Allah sampai keluar itu. Orang kepenasaran anda semuanya. Nah ini kata istrinya itu ya udahlah tenang saja ya, biarkan udah senada ibu magis mabuk punya jenis sing tenang sok marah racunnya ternyata diracun dunia. Enggak, itu bid'ahnya yang meracun mama. Yang benar ya itu tadi, ya sampai nyebut-nyebut dan lain sebagainya. Ya apa yang dilakukannya ya itulah yang menjadi indikasi menjelang kematiannya. Karena itu jaga hati. Walaupun tadi yang masuk ke dalam neraka itu nanti akan dimasukkan lagi ke dalam surganya Allah. Cuma jangan seperti orang Yahudi itu suka nantang neraka. Ya, di dalam Al-Quran sering kita mendapatkan ila ayyam ma'dudat, kecuali beberapa hari saja paling disiksa mah tidak ikut ajaran Muhammad mau kumaha da urang mah cenah umat anu dipikanya ku Allah nabi-nabi dari kita atuh miluan Muhammad mah cenah lah paling mau disiksa sakeudeung lagi sababaraha poe. Jangan sampai menantang seperti itu. Ya, satu hari di akhirat bermakna ribuan tahun di dunia. Jangan sampai kita mentang-mentang nauzubillah min dzalik. Ya, kita itu berhukum-hukum puluhan ribu tahun dah berada di dalam neraka. Walaupun seadanya masuk ke neraka terlebih dahulu. Nah, nanti orang inilah yang kemudian dinamakan orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Dan itu sudah distempel dahinya. Distempel dahinya karena kan semuanya terbukti, terkuak kalau di akhirat. Bahkan ada panji-panji, ada bendera-bendera seperti kontingen-kontingen para perampok, para pezina, para itu semuanya dah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan rahasianya, semuanya ada, ya kan? Termasuknya orang yang keluar ini, walaupun sudah dalam keadaan geheng, kosong, nanti orang ini terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga. Sehingga di surga tos sarapan, ini keluar, alumni semuanya. Alhamdulillah reunian di sini. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai siapa yang akan kemudian masuk ke neraka lebih dahulu, yaitu orang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi sahur para kiai ini cenah diandalusna nyata bapak-bapak masih kene ngaroko. Itu masuk ke neraka ulang sih. Saya masih ada kasus ingat kene jarum coklat. Tapi mau korek kena ikat ini. Korek dari mana di neraka sini. Saat ini dikunjungi namanya beliau. Ya, tapi kalau begitu rata-rata kalau ahli neraka itu biasanya ya dekat dengan api-api itu, dekat dengan seni-seni. Kalau ahli surga biasanya dekat jencai. Maka hati-hati tukang rokok, berbahagialah tukang musik. Kalau dekat jencai, tapi musuhnya dari ngerokok antara surga dan neraka. Ya, nah itu. Jadi ya itulah akan kelihatan indikasinya mulai makanannya, kebiasaannya, ya, sampai menjelang wafat dan ajal kematiannya. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamal hayatud dunia ila mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sesuatu yang memperdayakan, kenikmatan yang memperdayakan. Nikmatna tuang ukur genep senti dina tenggorokan ukur maupun anu dituang perbedaan hanya di tenggorokan, geus kalebetna tetap wareg, komo geus kaluar mah tetap bau. Ya. Jadi perbedaannya hanya ini. Katanya kalau seandainya Allah membeda-bedakan apa yang dirasakan oleh seseorang, maka betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ternyata diberikan kenikmatan, baik orang yang miskin, orang yang kaya, semuanya diberikan kenikmatan dan juga kelebihan.
Ada mereka yang nikmat dengan makan rendang misalkan ya. Ada mereka juga yang nikmat dengan makan asin maupun gagaro gitu ya. Tapi dikasih kenikmatan semua sama. Ada juga yang dikasih rendang tapi tenggorokannya terganggu. Akhirnya kan nggak enak. Ya kan? Nah itu. Maka tentu saja kita menginginkan ya nikmat sehat, terus tuang oge raos sehingga menjadi barokah. Dan produknya hasilnya adalah amal soleh. Karena itu perhatikan makanan kita agar menjadi amal yang soleh. Ya, perhatikan makanan kita, terutama makanan yang halal, sehingga amal kita berbuah dengan ketaatan. Kalau kita susah merubah hidup kita, jadi kalau susah merubah keburukan, tanyakan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan bagaimana cara kita makan dan minum. Isi makan dan minum itu energi. Kalau energinya halal, maka akan berbuah ketaatan. Kalau energinya haram, maka akan berbuah keburukan. Ya. Dan akhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 3 hal yang perlu disampaikan. Di antaranya bagaimana mencabut nyawanya orang kafir dan orang yang beriman. Sehoror-horornya cerita tadi, ada kabar gembira. Ya kan? Dikabarkan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan-nazi'ati gharqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Dan ketika malaikat An-Nazi'at mencabut nyawa dengan keras. Dan ini ditafsir, dijelaskan untuk mereka orang-orang kafir. Dicabut sekeras-kerasnya. Dan sekaligus dengan tanpa kasih sayang. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Dan malaikat an-nasyitat itu akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan dengan penuh kelembutan, sebagaimana mencabut besi dari bulu yang basah. Itu tidak akan pernah terasa. Kenapa? Apalagi orang-orang yang baik, Bu. Orang yang baik itu yang sabarnya luar biasa di atas rata-rata, yang tidak sakit ketika dijebian batu, yang tidak dendam ketika dianiaya dan disakiti orang lain. Iya, karena dia sudah kebal, maka rasa sakit itu akan hilang. Dan ketika matinya langsung dikabarkan, inilah tempatmu di surga, inilah bidadarimu di surga, inilah kenikmatanmu di surga. Jadi Masya Allah, dia lupa akan sakitnya. Nah, makanya tidak jarang kita temukan orang-orang yang meninggal sekalipun pun dan ya bubuk seluruh tubuhnya, yang ada cuma kepalanya karena dibom gitu, mati di medan perang. Tapi ketika si ini itu senyumnya tersenyum, oh ya Allah, inikah sesuatu yang kau pernah janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang sahid. Ya, orang yang sahid itu tidak terasa dan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, inilah detik-detik akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Rasulullah? Ya, berdasarkan kesaksian Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah menegaskan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena baina yadayhi rakwat, di depannya itu ada mangkuk dari kulit gitu, batun fiha ma'un, dan ada air di dalamnya, air hangat, karena Rasulullah meminta. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma', kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam air, panasaha bihi wajhahu, lalu mengusap wajah beliau, wa yaqulu la ilaha illallah, dan dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, sebenarnya menghadapi kematian itu ada sekaratnya. Ja'ala yaqulu,
dan akhirnya dia mengatakan Ar-Rafiq Al-A'la, ke atas ke zat yang maha tinggi, ya. Kemudian hatta beliau sampai kemudian beliau diwafatkan, wamalat dan lemaslah tangannya. Sejak itu kemudian Siti Aisyah menegaskan, kalau ada cerita orang yang dimudahkan dalam kematiannya, saya tidak akan cemburu mendengarnya. Setelah menyaksikan bagaimana wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah juga kelihatan nampak panik. Pada Rasulullah adalah orang yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa sampai kemudian ada air hangat ya, sampai di wajahnya dibasuh dan lain sebagainya? Beliau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya menghadapi kematian itu ada sekaratnya. Sekarat ini menyakitkan seolah seperti itu. Dan punten, ini bukan pertanda Allah membiarkan begitu saja, karena ujian yang paling menyakitkan itu milik para nabi dan rasul. Tujuan disakitkan ketika sakaratul maut ini, seperti dikatakan Ibnu Hajar dan ulama yang lain, itu justru untuk mengangkat derajat para nabi dan rasul, terutama Rasulullah SAW. Ya kan? Dan setelah wafat di sana, dan akhirnya dikuburkan di sana di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu bingung para sahabat itu mau dikuburkan di mana nih Rasulullah. Dan akhirnya kata Abu Bakar, sesungguhnya para nabi dan rasul itu dikuburkan di tempat dia wafat. Dan ini karena wafatnya di kamar Siti Aisyah, dalam pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka dikuburkan di sana. Dan ini juga menjadi sunnah bagi kita. Kalau dikuburkan yang terdekat, ya, yang terdekat ataupun di tempat kita tinggal. Ya, misalkan saya tahu ibu, misalkan orang Chicago gitu ya, jadi misi ke orang Chicago begitu, tosolah di Picasso, ya, dikuburkan kecuali kalau dekat misalkan Garut, karena ya antar kota itu tidak membarabekan, tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya berabe, jangan sampai menyusahkan orang hidup, ya kan? Nah, itu diantaranya. Ada juga yang misalkan punya wakaf tanah makam keluarga, nggak jadi masalah. Ya, yang ngereneng jenis Ustaz ngerasinya anjangan, yang ngereneng gitu, nggak jadi masalah. Silakan. Yang jelas kan sekalipun jasadnya berpisah, nanti ini mudah-mudahan kita satukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dan inilah harus dikuburkan yang terdekat, harus segera dikuburkan. Kita tidak mengenal tentunya seperti kematian-kematian dalam ajaran agama yang lain. Dan antaranya tadi juga saya lupa sebutkan, kalau kita mau dikuburkan di dalam tanah, kalau ada yang meninggal itu kemudian dibakar. Ya, ada yang dibakar, padahal kita membakar itu apalagi membakar manusia, membakar binatang jadi dilarang. Maksudnya membakar hidup-hidup itu dilarang, ya kan? Tidak boleh. Ya, benar, illa benar, tidak berhak menyiksa dengan api kecuali pemilik api neraka. Tidak boleh. Walaupun sekarang ada yang dibakar, ada yang dibuang ke laut, pada akhirnya kembali ke dalam tanah. Semuanya akan dikembalikan ke dalam tanah. Itulah kita alhamdulillah diberikan ajaran yang mulia, ketika wafat langsung dikuburkan, ya, langsung dikuburkan di dalam tanah, dan harus segera, karena orang-orang yang beriman itu ingin cepat lihat balasannya. Ya, harus segera dan bereskanlah apa yang ditinggalkan, termasuk mohon maaf satu utang-utangnya. Ya, yang pentingnya saya mengajarkan kepada keluarga, tulis Bu, ayat tulisan, ayat laporan keuangan, laporan belanja dan lain sebagainya. Itu perlu ditulis, katanya misalkan seminggu ayatnya tercan impak, nah, termasuk ayat catatan hutang Bu. Ya, saya itu udah ada, saya tahu yang ini kan ada anak-anak, nah ini catatan hutang ayah ke adik. Bayar ke kumanya gitu kan. Nah itu jadi tahu
Bisa pengalaman dari keluarga kami dulu ketika ada catatan itu mudah membagikan warisannya, membagikan apanya. Tahu dia tadi ayah waris kriminalnya. Jangan sampai bawa si aki-aki begogo itu. Pokoknya cina kade itu cina tangan di tukang ulah di kuku maha. Mau batir cina jadi. Lantar elek mau itu. Jadi ditulis ada biasakan laporan keuangan, kemudian setelah hutang-hutang warisannya juga harus segera dibereskan. Jangan sampai kita menganiaya dan mengkhianati anak yatim. Anak yatim itu siapa? Bukan di panti asuhan atau anak yatim yang lain, tapi ada di rumah kita. Sama anak-anak yang tidak mendapatkan warisan bagian ketika ibunya wafat atau ayahnya wafat. Nah, itu salah satu pasangan. Maka segera dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Baru sekalian, setelah itu ya kemudian segera juga disolatkan, dikuburkan ya agar didoakan ya. Karena tentu saja akhir-akhir kematian dan juga bagi mereka yang sudah melewati gendang kematian, mereka tentu saja menginginkan agar kita senantiasa memintakan ampunan. Tidak perlu ada lagi kecuali memohonkan ampunan. Dan kalau seandainya kita sudah terbiasa takziah, banyak nengok orang lain, banyak takziah ke yang lain, demi Allah tidak perlu. Insya Allah kita juga bakal nganturkan, bakal nyolatkan gitu. Dan kadang sok habitasi, kadang lain sasaha, kadang sok nangis gitu, ngalut gitu. Berarti betapa solehnya orang ini. Setelah wafatnya aja dia gak tahu, banyak yang mengantarkan gitu. Tapi mengantarkan lagi tentu dengan doa yang terbaik. Nah, siapa yang mengantarkan Anda, itulah amal Anda. Kalau seandainya mengantarkan semua ahli pengajian, majelis taklim, ya kan, orang-orang baik, maka sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang baik. Sebaliknya kalau yang mengantarkan itu orang-orangnya orang bodoh gitu ya, kalau mengantarkan ya di tengah doakan jangan gitu, ya kan, ya kalau sekarang ngabring dulu, ya itulah berarti jangan mana kerjanya loba nongkrong nongkrong, tidak loba ngaji jin pangajian. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaklah berdoa agar kita dimudahkan senantiasa menghadapi sakaratul maut, terutama tidak ada sakaratul maut yang terindah kecuali kita mempercepat taubat kita. Kalau taubat kita sudah diterima di sisi Allah, maka dua janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ghafurun Rahimun. Ghafur itu diampuni dosa-dosanya, Rahim itu dijajabkan ke surganya, dimasukkan ke dalam surganya. Karena orang kalau sudah bebas dari dosa, apalagi yang menjadi wirid dan penghargaan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat ya, berikan kesehatan, keafiatan, mudah-mudahan juga senantiasa istiqomah dalam kebaikan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.